Bapak, terima kasih buat lawatanmu siang hari ini, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih 13 tahun gerejamu berdiri. Badai silih berganti, diberkati tidak diberkati, ada persoalan tidak ada persoalan. Semua ini kami bisa lalui karena Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami nggak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu dari hati kami paling dalam, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus atas gerejamu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih, sekarang berfirmanlah. Sampaikan isi hatimu kepada umat pilihanmu pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat well singers kita. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Saudara kasih, enggak terasa hari ini kita memperingati ulang tahun gereja GBI Intermark BSD yang ke-13. Enggak terasa. Kasih selama 13 tahun ini saya ingat persis 13 tahun yang lalu tanpa dinyana, tanpa direncanakan. Saya dengan Pak Yosef Ibrahim dari Singapura datang ke Jakarta ke BSD mencari tempat ibadah dan ketemu German Center. Kasih sejak itu kita berbakti dari German Center, kalau lagi dipakai kita pindah pernah ke restoran di Alam Sutra, terus pindah ke Junction, sekarang ada di sini. Selama perjalanan ini banyak suka dukanya. Tapi semua itu, di atas semua itu seperti tadi saya sampaikan. Betapa lebarnya. Betapa panjangnya. Betapa tingginya. Betapa dalamnya kasih Kristus kepada gerejanya di tempat ini. Dia topang, dia bela, dia tuntun. Sehingga ada kita seperti ada saat ini. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita baca satu Efesus 3 ayat 18. Itu yang selama 13 tahun ini pesan Tuhan ini, pesan Rasul Paulus ke jemaat Efesus ini benar-benar saya bilang yes. Mari kita baca sama-sama. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Katakan amin. Saudara yang kasih, Rasul Paulus ini kirim surat, kirim pesan kepada jemaat di Efesus. Pada saat kapan? Pada saat dia lagi di dalam penderitaan. Pada saat kapan? Pada saat dia di dalam penjara, lagi tidak enak. Tapi justru pada saat di dalam penderitaan, di dalam kondisi tidak enak, di dalam penjara itu, justru dia sampaikan pesan ini kepada jemaat di Efesus. Betapa
lebarnya. Betapa panjangnya. Betapa tingginya. Betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan ini kita nikmati selama 13 tahun ini. Saya bersyukur benar kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Dan kita nikmati sampai hari ini. Saudara kasih, udah beberapa capaian-capaian. Ya ada Kemah Bet Shalom, ada Rehobot 1, ada Rehobot 2. Saudara kasih. Dan banyak orang-orang waktu awal-awalnya gereja ini, para pendoa mengatakan bahwa gereja ini kayak bengkel. Orang susah, orang timpang datang, orang buta datang, orang kesusahan datang. Dan gereja itu sebagai tempat penampungan. Gereja itu sebagai solusi. Mari terus berdoa biar gereja ini semakin dipakai oleh Tuhan. Lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, lebih ajaib lagi. Oleh karena itu saudara kasih, bagaimana caranya biar kita bisa menikmati betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Mari, pertama adalah bisa ditampilkan. Haleluya. Di sini nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, puji Tuhan. Yang pertama, haleluya. Haleluya. Yes. Yang pertama, untuk mengalami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Saudara kasih pesan Tuhan hari ini kepada kita. Saudara dan saya harus setia. Setia. Setia selama 13 tahun. Begitu banyak persoalan, begitu banyak suka duka, tapi kita tetap setia. Setia melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bagaimana seorang hamba Tuhan namanya Henokh. Ya, setia, konsisten, bergaul dengan Tuhan. Bisa ditampilkan. Henokh. Ya, di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara kasih, waktu saya baca ini. Dia tidak ada lagi. Dia diangkat oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Terus saya pikir begini, apa hebatnya ini Henokh.
Terus di bayangan saya muncul Elia. Elia kan keren, Elia kan hebat. Pada saat dia mempersembahkan korban bakaran, saudara kasih, dia minta api dari tempat yang maha kudus turun untuk menyambar itu korban. Dan api itu turun. Betapa hebatnya Elia. Kemudian dia membantai 400 nabi-nabi Baal. 400 dia sembelih. Kemudian Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Biar hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Kemudian Elia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh. Biar hujan turun dan hujan turun. Wajar dong. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Karena prestasinya yang kayak seperti begitu. Tapi ini Henokh. Ada hanya di Kejadian 5 ayat 24. Ada di Yudas. Ada di Ibrani. That's it, nggak ada yang lain. Tapi saudara dengarkan ini. Ternyata bagi Tuhan itu, kenapa kok Tuhan angkat dia? Kenapa? Karena tadi dia setia. Setia bergaul dengan Tuhan berapa hari? 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 300 tahun. Dia setia bergaul selama 300 tahun. Padahal di zamannya zaman yang kacau, zaman yang bermasalah, zaman yang rusak. Pada saat itu dia tetap setia berjalan dengan Tuhan. Dia tetap setia bergaul dengan Tuhan. Dicibirin orang, diomongin orang, dikata-katain orang. Bagi dia nggak ada masalah. Dia tetap setia. Setia menjaga hubungan dengan Tuhan. Setia bergaul dengan Tuhan. Setia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ternyata bagi Tuhan itu penting. Dan saya dapat satu kata begini. Saudara tahu tentang kekristenan itu apa? Itu adalah tentang hubungan. Tentang relationship. Adakah hubunganmu intim dengan Tuhan? Apakah engkau setia berhubungan dengan akrab, dengan intim dengan Tuhan hari-hari ini? Di masa sulit, di masa hari-hari terakhir ini semakin sukar. Semakin tidak menentu. Adakah hari-hari ini seperti Henokh, dia tetap jaga hubungan intim dengan Tuhan. Apapun diomongin orang, dikata-katain orang, bagi dia nggak ada masalah. Yang penting dia berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ternyata bagi Tuhan itu yang paling penting. Ternyata bagi Tuhan, karena ada hubungan intim dengan Tuhan itu, Tuhan senang. Tuhan berkenan. Dan perkenanan inilah yang saudara dan saya hari-hari ini harus cari. Apa perkenanan Tuhan? Bergaul karib dengan Dia. Intim dengan Dia. Ada hubungan pribadi dengan Dia. Adakah hubungan pribadi antara engkau dengan Tuhan sungguh-sungguh? Dan itu yang dilakoni
dikerjakan oleh Henokh ini. Dan itu yang membuat saya, oh iya, pantas saja dia tidak ada. Kemudian kenapa tidak ada? Karena dia diangkat oleh Tuhan. Saudara kasih, kenapa? Karena Tuhan nggak perlu berlama-lama lagi. Padahal zaman dia ini Metusalah umurnya kan ratusan tahun. Tapi ini enggak, cukup 365. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara kasih, oleh karena itu mari, ternyata Tuhan itu berkenan kalau saudara intim dengan dia. Bergaul dengan dia hari lepas hari. Intim, dekat dengan dia, berjalan dengan dia setiap hari. Dan itu Tuhan berkenan. Dan perkenanan ini, saudara kasih, di zamannya Henokh ini. Di zamannya Henokh ini orang-orang fasik, orang masa yang di tengah-tengah masa yang sukar, yang sulit, yang gelap kayak seperti begitu. Saudara kasih, dia mencela orang-orang fasik, mencela orang yang hidup sak sukanya dengan hawa nafsunya. Tapi Henokh menegur mereka. Oleh karena itu hari ini di dunia yang hari-hari terakhir seperti ini, dunia semakin jahat. Dunia semakin jahat setiap hari. Saudara kasih, adakah engkau menasihati seseorang yang orang itu enggak peduli dengan Tuhan? Adakah saudara tergerak seperti Henokh? Dia tergerak, dia cela orang hidup yang fasik. Dia cela orang yang hidup dengan hawa nafsunya sendiri. Saudara kasih, sekarang mari, adakah engkau juga biarin orang seperti begitu? Rusak-rusaklah. Mari hari-hari ini, di hari ulang tahun gereja kita yang ke-13 ini, mari setia menjaga hubungan dengan Tuhan hari lepas hari. Mari setia bergaul dengan Allah. Mari setia berjalan dengan Tuhan. Maka orang akan lihat, wow. Jadi pertama, saudara kasih, biar saudara bisa menikmati, mengalami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Saudara harus setia kepada Tuhan. Saudara harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua adalah taat. Taat itu singkatan dari tunduk akan aturan Tuhan. Taat itu artinya tunduk akan aturan Tuhan. Di dalam di dalam taat ini kita bisa belajar dari Abraham. Pertama kali waktu dia dipanggil, itu bisa dibaca di Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Karena iman Abraham taat. Jadi Abraham itu taat bukan karena apa, tapi karena iman. Karena imanlah maka Abraham itu taat. Ketika ia dipanggil waktu di Mesopotamia, Tuhan suruh dia panggil Abram. Dia panggil Abram biar Abram pergi ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan nanti, dan dia tidak tahu di mana tempat itu. Tapi karena yang memerintahkan ini adalah Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Lebih daripada orang tuanya, papa, mamahnya, saudara-saudaranya. Oleh karena itu, sekalipun dia nggak tahu kemana akan pergi, tapi dia tetap taat. Bayangin, dia nggak ngerti. Tuhan suruh pergi, tapi kemana? Ke kiri, ke kanan juga nggak tahu. Tapi dia pergi.
Ini ketaatan seorang Abraham. Kemudian diuji ketaatannya untuk berikutnya. Itu yang bisa kita lihat di Kejadian 22. Kejadian 22. Nah, saudara kasih, ketaatan yang kedua ini setelah semuanya sudah dilewati. Ya, maka sekarang setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekarang Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya satu-satunya. Sekarang Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anaknya sendiri. Karena pesannya adalah, perintahnya adalah, Abraham, ambil anakmu satu-satunya yang engkau kasihi, yang namanya Ishak. Bawa ke Gunung Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Saya kagum. Saya baca ayatnya yang ketiga, keesokan harinya. Jadi kalau malam-malam dikasih tahu, ambil anakmu, besoknya dia langsung action. Jadi sungkasih, taat itu tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Tidak menunda-nunda. Apa yang diperintahkan Tuhan, taat saja, lakukan saja. Dalam kehidupan sehari-hari saya banyak sekali Tuhan minta perintahkan ini, perintahkan itu. Saya nggak pernah tunda-tunda. Sekalipun itu berat. Saudara kasih. Yang kedua, biar saudara dan saya menikmati, mengalami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Saudara harus taat. Taat kepada firman Tuhan. Jangan ditawar-tawar. Kalau firman Tuhan katakan ada saudara dengar firman Tuhan dan menjadi remah bagi saudara. Jangan ragu-ragu, jangan tawar-tawar. Jangan menunda-nunda. Jangan timbang-timbang. Karena itu adalah firman Tuhan. Nah di sini Abraham, dia tidak timbang-timbang, dia tidak tunda-tunda. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dia langsung lakukan, sukasi. Makanya Abraham itu luar biasa. Bapak orang percaya, ya ketaatannya luar biasa. Oleh karena itu yang kedua, apa yang saudara dan saya harus lakukan adalah ketaatan. Ketaatan di dalam mengikut Tuhan itu nomor satu. Itu sangat penting. Yang ketiga adalah mengasihi dan mengampuni. Ini hari-hari ini nggak tahu begitu kuat agar mengampuni dan ini perlu disampaikan kepada jemaat. Sungkasih khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini. Ada Litbang Departemen Pemuda dan Anak tahun 2020. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Temuan daripada penelitian itu tahun 2020 itu. 47% generasi muda GBI pernah mendapat perlakuan buruk orang tua. 47% generasi muda GBI mendapat perlakuan buruk dari orang tua. 33% generasi muda GBI
mendapat pukulan fisik dari orang tua. Harapan saya di tempat ini enggak ada. 69% generasi muda GBI merasa tersakiti oleh perkataan orang tuanya. Harapan saya enggak ada anak muda di tempat ini seperti itu. Tapi kalau ada, saudara jangan sakit hati. Saudara lepaskan pengampunan kepada orang tuamu. Lepaskan pengampunan kepada orang tuamu. Atau dalam kasus yang lain, dalam kisah yang lain, ada di antara kita yang disakiti dengan perkataan, dengan penghinaan, dengan apapun namanya. Hari ini, di hari ulang tahun GBI Intermark ini, yang ke-13 ini, apapun itu, saudara lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Karena yang menyakiti saudara, dia ingat aja enggak. Ngapain saudara sakit hati? Ngapain saudara kepahitan? Yang membuat saudara kepahitan aja enggak lupa. Saudara bawa-bawa terus. Rugi, saudara rugi sendiri. Saudara hari ini, saudara harus lepaskan pengampunan. Beberapa tahun yang lalu, kita pergi ke Yerusalem. Ada acara di St. Petrus. Ada acara di situ, kita nyembah Tuhan, kita menyanyikan mengampuni, mengampuni, mengampuni. Sementara ada rombongan yang lain yang datang mendengarkan kita lagi nyanyi. Dia enggak tahu karena dia bukan orang Indonesia. Pada saat kita menyanyikan mengampuni, mengampuni, ada salah seorang ibu-ibu, dia menjerit. I am free now, I am free now. Saya bebas sekarang katanya, saya bebas sekarang. Pimpinannya marah, ngapain kamu berteriak-teriak? Selesai itu kasih kita ketemu sama orangnya. Ternyata orang Buenos Aires, orang Argentina, ini ada Bu Dona di sini. Ternyata waktu kita nyanyi mengampuni, mengampuni di dalam roh dan kebenaran, hatinya dijamah. Rupanya ada dia benci seseorang di Buenos Aires. Dia sangat benci. Dia mangkal benar. Dia benci kepada orang itu. Tapi pada saat dia dengar lagu mengampuni, mengampuni, hatinya dijamah oleh Tuhan. Sehingga dia lepaskan pengampunan kepada orang yang dia benci di Buenos Aires itu. Dan keluar kata-kata dari mulutnya, I am free now. Saya bebas sekarang. Saudaraku yang kekasih, kalau ada kepahitan di dalam hidupmu hari ini, di hari ulang tahun kita ke-13 ini, enggak perlu siapa yang salah. Saudara harus lepaskan pengampunan hari. Saudara lepaskan pengampunan. Karena kalau saudara nggak lepaskan pengampunan, beban itu terus mengikuti saudara. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, katakan amin. Apakah kepada suamimu? Apakah ke tempat bosmu di tempat bekerja? Atau sesama kita, sesama pelayan. Mungkin ada saling menyakiti. Lepaskan pengampunan hari ini. Jangan tunda-tunda. Saudara harus lepaskan. Saudara nanti akan menikmati kayak ibu orang Argentina tadi. Dia rasa bebas. Enggak ada lagi beban. So kasih ngapain disimpan-simpan. Ngapain? Lepaskan pengampunan. Lepaskan berkat bagi orang yang membenci saudara. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Nah, yang terakhir, yang keempat ini saya di trigger begini. Hari ini adalah hari ke-50. Pencurahan Roh Kudus. Hari ini. Jadi kalau ada beberapa gereja yang melakukan ibadah doa pencurahan Roh Kudus selama 10 malam.
Hari ini yang terakhir. Nah, Roh Kudus itu, sengkasih itu itu bisa dilambangkan dalam bentuk air. Air itu melambangkan juga Roh Kudus. Awan, sinar, materai. Itu lambang-lambang dari Roh Kudus. Nah, hari ini ternyata merpati itu juga melambangkan Roh Kudus. Nah, mari kita baca di keempat Injil merekam pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saudara bisa baca di Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10, Lukas 3 ayat 22, Yohanes 1 ayat 32. Di dalam Injil Lukas tertulis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Nah, sekarang sengkasih, burung merpati itu melambangkan pendamaian. Ya, melambangkan pendamaian. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara filosofi daripada burung merpati. Pertama, dalam nama Yesus. Filosofi, oleh karena itu saudara dan saya harus rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Saya beruntung benar. Masih muda, umur 16 tahun. SMA kelas 1. Belum dibaptis oleh baptis Islam. Tapi saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu yang hari ini yang akan kita bahas. Yaitu tentang burung merpati. Karena itu salah satu lambang daripada Roh Kudus. Ternyata filosofi burung merpati setia pada pasangannya. Umat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi. Burung merpati itu setia kepada pasangannya. Cukup satu untuk seumur hidup. Belakangan ini bahkan hamba-hamba Tuhan tidak setia kepada pasangan. Hamba Tuhan, gembala lagi. Roh Kudus melambangkan burung merpati setia kepada pasangannya. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Sengkasih, mari para suami, para istri setia kepada pasanganmu. Setia kepada pasangan kita. Itu filosofi burung merpati yang pertama. Yang kedua, filosofi burung merpati yang kedua. Burung merpati itu selalu ingat rumah. Selalu ingat rumah, tidak pernah pulang ke rumah lain. Itu burung merpati. Tadi pagi saya cerita waktu kami di Tanjung ini, di belakang rumah kita bikin 2 rumah merpati. Dan begitu banyaknya burung merpati. Beranak pinak begitu banyak. Yang lucunya, kalau ini kan dibikin kayak lubang begitu masuk ke dalam. Dia nggak pernah masuk ke tempat yang lain, pasti ke tempat dia. Itu burung merpati luar biasa. Nggak pernah salah alamat. Nggak pernah salah alamat. Selalu ingat rumah. Suami harus selalu ingat rumah. Istri ingat rumah. Jangan pulang ke rumah orang lain. Dan burung merpati tidak pernah pulang ke rumah lain. Oleh karena itu seringkali
saudara dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, burung merpati itu ternyata romantis. Saat sang jantan memberikan pujian, sang betina tertunduk malu. Tidak pernah saling mencaci. Saudara kasih, burung merpati itu jantan sama betina enggak pernah saling mencaci. Saya waktu lihat ini, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah caci-cacian yang keluar dari mulut suami kepada istri? Atau dari mulut istri kepada suami? Kata-kata caci maki. Kasih, atau sesama pelayan. Enggak boleh saling caci. Enggak boleh saling menyerang. Yang keempat, yang saya kagum, burung merpati itu membuat sarang aja sama-sama. Sama-sama, yang lucunya lagi mengerami telur aja sama-sama, beda sama ayam. Kalau ayam kan yang ngerami hanya betina saja, yang jantan egois. Tapi merpati untuk bikin rumah saja, bikin sarang aja sama-sama. Suami istri butuh dalam segala aspek harus sama-sama. Harus sama-sama. Yang terakhir. Yang terakhir, burung merpati itu tidak menyimpan kepahitan. Ada orang bilang ke saya begini, burung merpati itu enggak punya empedu. Benar enggak ya? Tapi sungkasi burung merpati itu enggak menyimpan kepahitan. Oleh karena itu hari ini, mari jangan simpan kepahitan. Mari jangan simpan kepahitan. Siapapun membuat saudara pahit, orang itu malah lupa, enggak tahu dia bahwa saudara disakiti. Ngapain saudara pegang terus, simpan terus kepahitan. Hari ini, di hari ulang tahun gereja kita ke-13, mari lepaskan, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kepahitan, tapi lepaskan pengampunan. Terima kasih Bapak, terima kasih Jesus. WL Singers maju ke depan. Di hari ulang tahun kita kali ini, sangat kuat sekali di dalam hati saya betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus atas gereja di tempat ini. Dan agar ini kita terus bisa menikmati, mengalami, saudara dan saya harus setia. Setia bergaul sama Tuhan, setia akrab dengan Tuhan, setia menjalin hubungan dengan Tuhan, setia berjalan, konsisten berjalan, bukan hanya sekali, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tapi sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan itu Tuhan berkenan. Kemudian ketaatan. Di dalam melayani Tuhan, ketaatan itu penting. Banyak jemaat di tempat ini, awalnya 13 tahun yang lalu, banyak enggak bersama-sama lagi dengan kita. Karena hanya persoalan kecil saja, tidak taat. Saudara dan saya diperlukan ketaatan. Dan yang ketiga, kita harus melepaskan pengampunan. Dan yang kelima, kita mari dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu merpati, itu melambangkan salah satu bentuk dari Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, pujian hormat bagi Tuhan. Berkati semua jemaat di tempat ini. Semakin diberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus
Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Silakan Hen.